Tidak semua hal perlu dipahami, dan tidak semua panggilan harus dijawab. Ada larangan yang tercipta dari pengalaman kelam, bukan sekadar cerita lama. Keberanian tanpa batas seringkali berubah menjadi kesalahan, dan sekali melangkah terlalu jauh, tidak semua orang bisa kembali. Ini dia kisahnya. Dimas berjalan pelan di jalan desa yang sepi. Malam itu, angin dingin menusuk. Meskipun lampu-lampu rumah sebagian besar padam. Ia baru pulang dari pasar, membawa sedikit uang yang cukup untuk makan besok. Tapi masih jauh dari cukup untuk bayar utangnya. Di sudut jalan, di depan rumah tua yang terkenal angker, berdiri Ki Wiro, dukun tua dengan tubuh kurus dan suara serak. Wajahnya tampak seperti digaris oleh waktu dan bayangan, tapi matanya menatap tajam pada Dimas. Ki Wiro membuka percakapan dengan bisik. "Kamu ingin hidupmu berubah, anak muda." Dimas ragu, tapi rasa terdesak membuatnya mengangguk. Ki Wiro tersenyum tipis. "Tapi setiap jalan punya harga. Kamu siap mendengarnya?" Dimas menelan ludah. Ki Wiro mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pemakaman lama di pinggir desa. "Malam ini, kau akan dengar suara yang tak pernah terdengar manusia biasa. Ambil keberanianmu dan dengarkan." Dimas merasa takut, tapi rasa penasaran dan putus asa mendorongnya mengikuti Ki Wiro. Mereka berjalan ke pemakaman itu di antara liang kubur yang sudah lama tidak dikunjungi. Ki Wiro mulai ritual sederhana, memanggil Pocong Lidah, sosok yang selama ini diyakini desa sebagai roh yang mengikat pesugihan. Dimas melihat kain putih yang bergerak sendiri, dan tiba-tiba rasa dingin menusuk tenggorokannya. "Sekali kau mendengar, tidak ada jalan kembali," ujar Ki Wiro. Malam itu, Dimas menyadari satu hal. Uang yang ia impikan akan datang, tapi suara dari kuburan itu akan mulai mengikuti dan membayangi hidupnya. Di akhir malam, Dimas pulang ke rumahnya, saku penuh uang yang tak ia tahu dari mana asalnya. Tapi saat ia menutup pintu kamar, terdengar suara lirih di telinga. "Balikin lidahku." Dimas menelan ludah. Ia baru memulai perjalanan gelapnya. Keesokan harinya, Dimas pulang dari pasar dengan uang yang ia dapat dari pesugihan malam sebelumnya. Sepanjang jalan, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Setiap langkahnya terasa berat, tapi saku celananya penuh uang membuatnya sedikit lega. Begitu masuk rumah, Dimas mulai mendengar sesuatu. Sekilas terdengar bisikan lirih. "Balikin lidahku." Ia menoleh ke sekeliling kamar, tapi tak ada siapapun. Jantungnya berdetak lebih cepat. Suara itu muncul lagi, samar tapi menakutkan. Dimas menutup pintu kamar, berharap itu hanya angin. Tapi malam itu, suara itu tidak hilang. Keesokan harinya, Dimas bertemu Arman di jalan. Arman melihat wajah Dimas pucat dan gelisah. "Ada apa? Kok kau kayak orang habis mimpi buruk?" tanya Arman. Dimas menggeleng, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Ah, cuma lelah saja. Tidurku kurang." Tapi Arman tak percaya. Ia mulai mendengar desas-desus di desa tentang beberapa penduduk yang mengalami mimpi buruk aneh dan suara-suara menyeramkan di malam hari. Malam kedua, suara pocong semakin jelas.
Dimas hampir panik setiap kali ia sendirian. Di dapur, di kamar, bahkan saat ia duduk membaca, suara itu tetap terdengar. Balikin lidahku. Rasa takutnya bercampur dengan rasa ingin tahu. Ia mulai bertanya pada Ki Wiro melalui bisikan yang muncul di pikirannya. Ini normal kan? Ki Wiro hanya menatapnya dengan mata dingin. Ini baru permulaan. Semakin kau menikmati hasilnya, semakin dekat kau dengan yang menunggu. Dimas mulai menyadari bahwa pesugihan itu bukan hanya soal uang, tapi sesuatu yang selalu mengintai dan mengikuti hidupnya. Arman melihat perubahan itu, khawatir. Ia berjanji pada dirinya sendiri, malam berikutnya ia harus menemukan cara menghentikan kekuatan gelap ini sebelum terlambat. Malam itu, sebelum tidur, Dimas menatap saku penuh uangnya. Suara lirih itu kembali, lebih jelas. Balikin lidahku. Dan kali ini, ia merasakan nafas dingin di lehernya. Pagi itu, desa mendadak ramai. Dimas mendengar kabar saat membeli sarapan di warung. Seorang warga ditemukan tergeletak di rumahnya sejak subuh. Tidak ada luka, tidak ada darah, tapi mulutnya terbuka lebar. Lidahnya membiru, seperti habis menahan teriakan terlalu lama. Dimas langsung terdiam. Tangannya gemetar saat menerima kembalian. Sepanjang hari, suara itu tidak muncul. Justru keheningan itulah yang membuat Dimas semakin gelisah. Sore hari, Arman datang ke rumah Dimas. Wajahnya tegang. "Kau dengar kabar tadi pagi?" Dimas mengangguk pelan. "Orang itu, lidahnya aneh," lanjut Arman. "Kayak ada yang diambil." Dimas tidak menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Malam tiba. Saat lampu kamar dimatikan, suara itu kembali. Kali ini tidak berbisik. Satu sudah diganti. Dimas langsung bangkit dari tempat tidur. Nafasnya memburu. "Diganti apa?" bisiknya panik. Suara itu terdengar lebih dekat, seolah berasal dari dalam dadanya sendiri. Suaraku dengan miliknya. Dimas teringat korban pagi tadi. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mulai menyadari pesugihan itu tidak mengambil uang dari mana-mana. Uang itu dibayar dengan suara orang lain. Keesokan harinya, Arman melihat perubahan di diri Dimas. Cara bicaranya mulai serak. Kadang suaranya terdengar bukan seperti miliknya sendiri. Arman berkata pelan, tapi tegas. "Dim, ini gak beres. Kita harus berhentiin." Dimas menatap Arman lama. Untuk pertama kalinya, ia takut bukan pada suara itu, melainkan pada kenyataan bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu, sebelum tidur, suara itu berbisik lagi. Masih kurang. Dan di luar rumah, terdengar suara kain diseret di tanah. Sejak kematian warga itu, desa berubah sunyi. Orang-orang menutup pintu lebih awal. Tidak ada yang berani keluar setelah maghrib. Dimas merasakannya setiap kali melangkah di jalan. Tatapan orang-orang kini berbeda, seolah ada kecurigaan yang tak diucapkan. Dimas sendiri tidak baik-baik saja. Suaranya semakin serak. Setiap kali menelan, tenggorokannya terasa perih, seperti ada luka kecil yang tidak terlihat. Saat berbicara, ia kadang berhenti di tengah kalimat, seakan suaranya ditarik kembali oleh sesuatu. Malam itu, Ki Wiro datang tanpa diundang. Ia berdiri di depan rumah Dimas, tepat di bawah lampu teras yang berkedip. "Kau sudah mulai membayar," katanya pelan. Dimas menahan marah dan takut. "Orang itu mati karena aku?" Ki Wiro menggeleng pelan. "Bukan karena kamu, karena kesepakatan." Ki Wiro menjelaskan tanpa basa-basi. Pesugihan itu bekerja dengan pertukaran suara.
Setiap uang yang datang harus diganti. Awalnya suara orang lain, tapi jika korban semakin sedikit, Ki Wiro menatap leher Dimas lama. Giliranmu akan tiba. Setelah Ki Wiro pergi, Dimas terduduk lama. Uang masih datang, lebih banyak dari sebelumnya, tapi kini setiap lembar terasa berat di tangan. Di sisi lain desa, Arman mulai mencari tahu. Ia mendatangi pemakaman lama dan menemukan tanah kubur yang baru digali lalu ditutup kembali. Di sana, ia mencium bau busuk yang tidak wajar. Saat Arman kembali ke rumah Dimas malam itu, ia mendengar suara dari dalam kamar. Suara Dimas, tapi nadanya bukan miliknya. "Arman, masuklah." Arman membuka pintu perlahan. Dimas berdiri di depan cermin. Mulutnya terbuka, keringat bercucuran. "Aku gak bicara," bisik Dimas ketakutan. Dan dari mulutnya, suara lain keluar. "Jangan ganggu, masih lapar." Lampu padam seketika. Dalam gelap, Arman sadar satu hal. Pesugihan ini tidak lagi menunggu korban. Ia sudah mulai memilih sendiri. Pagi itu, suara azan terdengar sumbang di desa. Bukan karena pengeras suara rusak, tapi karena satu hal, tidak ada yang menjawab. Biasanya, beberapa warga saling menyahut salam. Hari itu, sunyi. Dimas terbangun dengan tenggorokan kering dan nyeri. Saat ia mencoba bicara, suaranya pecah, seperti ada yang mengganjal di dalam lehernya. Di meja, uang kembali muncul, lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Ia tidak tersenyum lagi. Di siang hari, kabar buruk menyebar cepat. Seorang pedagang keliling ditemukan tak bernyawa di lapaknya. Mulutnya terbuka, lidahnya hitam membiru. Orang-orang mulai berbisik tentang kutukan. Arman mendengar kabar itu dan langsung menuju rumah Dimas. "Ini gak bisa dibiarkan," katanya tegas. "Setiap uang yang kau dapat, ada orang yang dibungkam." Dimas menunduk. "Aku gak minta ini sejauh ini," suaranya parau. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Dimas duduk sendirian di kamar. Saat ia menelan ludah, rasa sakitnya menjalar. Tiba-tiba, suara itu muncul, bukan lagi di telinganya, tapi di tenggorokannya. "Giliranmu segera." Dimas terbatuk keras. Di cermin, ia melihat urat-urat di lehernya menonjol gelap seperti bekas lilitan kain. Ia mencoba berteriak, tapi yang keluar hanya desisan. Di luar rumah, Arman melihat sesuatu bergerak di bawah pohon. Sekelebat kain putih terseret pelan. Ia mundur ketakutan, sadar bahwa pocong lidah kini tidak lagi terikat kubur. Di kamar, Dimas berlutut. Untuk pertama kalinya, ia berdoa, bukan untuk uang, tapi agar semuanya berhenti. Namun suara itu tertawa lirih. Belum lunas. Dan malam itu, desa kehilangan satu suara lagi. Sejak malam itu, Ki Wiro tidak pernah terlihat lagi. Rumahnya terkunci, jendelanya gelap, seperti sudah lama ditinggalkan. Warga desa mulai berani menyebut satu kata yang selama ini dihindari: pesugihan. Arman datang ke rumah Dimas pagi-pagi. Ia mendapati Dimas duduk diam di kursi, menatap lantai. Saat Arman memanggil namanya, Dimas menoleh perlahan. Suaranya keluar, asing. Bukan sepenuhnya suara Dimas. "Aku susah ngomong," katanya pendek. Arman melihat leher Dimas. Ada bekas gelap seperti memar melingkar, samar tapi jelas. Arman menahan napas.
"Dim, ini udah masuk ke kamu." Dimas mengangguk pelan. Ia menulis di kertas karena berbicara membuat tenggorokannya nyeri. "Setiap malam, suaraku diambil sedikit." Malamnya, Arman nekat ke pemakaman lama. Ia menggali informasi dari warga tua dan menemukan satu fakta penting. Pesugihan lidah pocong tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Satu-satunya cara adalah menyelesaikan perjanjiannya. Artinya, selalu ada yang dikorbankan. Di rumah, Dimas merasakan sesuatu yang berbeda. Saat ia mencoba berbicara, suaranya terdengar dua lapis. Satu miliknya, satu lagi berat dan basah. "Waktumu makin dekat," suara itu berbisik. Lampu berkedip. Dari sudut kamar, kain putih tampak menjuntai, tidak menyentuh lantai. Dimas menutup mata, air mata mengalir tanpa suara. Di luar, Arman sadar satu hal yang paling menakutkan. Pesugihan ini tidak akan berhenti sampai satu suara terakhir benar-benar hilang. Dan suara itu kemungkinan besar milik Dimas. Dimas hampir tidak bisa berbicara lagi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti robekan. Suaranya tinggal sisa, pelan, berat, dan bukan sepenuhnya miliknya. Ia lebih sering diam, menulis di kertas, atau hanya menatap kosong. Arman tidak punya banyak waktu. Malam itu, Arman membawa Dimas ke pemakaman lama. Tidak ada rencana rumit, tidak ada ritual baru. Hanya satu tujuan, mengakhiri semuanya di tempat awal pesugihan dimulai. Angin berhembus kencang, bau tanah basah dan kain busuk terasa jelas. Dimas berhenti di depan satu kubur tanpa nisan. Tubuhnya gemetar hebat. Dari balik pepohonan, pocong lidah muncul sepenuhnya. Kainnya kusam, wajahnya tidak membusuk, tapi mulutnya kosong, tanpa lidah. Dari lubang itu, suara keluar, berat dan penuh amarah. "Kembalikan yang kau pinjam." Arman berteriak menyuruh Dimas mundur, tapi kaki Dimas tidak bergerak. Ia sadar sekarang, tidak ada korban lain yang tersisa. Pesugihan itu sudah selesai memilih. Dimas menatap pocong itu. Dengan sisa suaranya, ia mencoba bicara. Tapi yang keluar justru teriakan milik korban-korban sebelumnya. Tubuh Dimas terangkat perlahan. Dari mulutnya, suara-suara itu keluar bergantian, lalu berhenti mendadak. Sunyi. Pocong itu mendekat, menempelkan wajahnya ke wajah Dimas, dan untuk pertama kalinya, pocong itu berbicara dengan suara Dimas sendiri. Arman tersungkur ketakutan. Beberapa detik kemudian, kain putih itu jatuh ke tanah, kosong, dan Dimas roboh, tak bersuara sama sekali. Pagi harinya, desa kembali tenang. Tidak ada uang muncul lagi, tidak ada korban baru, tapi Dimas hidup tanpa suara. Dan di setiap tengah malam, Arman bersumpah ia masih mendengar seseorang berbisik dari kuburan itu dengan suara Dimas. Dimas masih hidup. Itu yang diyakini orang-orang desa. Ia duduk setiap pagi di teras rumahnya, menatap jalan tanpa pernah menyapa siapapun. Mulutnya bergerak kadang, tapi tak ada suara yang keluar. Dokter bilang pita suaranya baik-baik saja. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang. Hanya sunyi. Arman sering datang. Ia berbicara, Dimas mendengar. Kadang Dimas tersenyum tipis, kadang menunduk. Di meja rumah itu tidak pernah muncul uang lagi. Pesugihan benar-benar berhenti. Tapi bukan berarti semuanya selesai. Setiap malam, tepat setelah tengah malam, Arman mulai mendengar sesuatu dari arah pemakaman lama.
Bukan suara teriakan, bukan juga bisikan, melainkan suara orang berbicara pelan tanpa jeda napas. Suatu malam, Arman memberanikan diri mendekat. Dari balik pepohonan, ia melihat kain putih tergantung di antara dua nisan. Tidak bergerak, tidak mendekat, tapi dari arah itu terdengar suara yang sangat ia kenal. "Aku masih di sini." Arman jatuh terduduk. Suara itu bukan suara pocong. Itu suara Dimas, sebelum serak, sebelum rusak, sebelum semuanya. Keesokan paginya, Arman menemui Dimas. Ia menatap sahabatnya lama. "Kalau kau dengar aku, kedipkan mata." Dimas berkedip satu kali. Arman menahan napas. "Kalau suaramu masih ada di sana." Dimas menutup mata lama, lalu air mata jatuh. Sejak malam itu, Arman berhenti mendekati kuburan. Desa memang tenang, tidak ada korban lagi. Tapi satu hal menjadi pasti. Pesugihan itu tidak mengambil nyawa Dimas. Ia hanya memindahkan seluruh suaranya ke tempat yang tidak akan pernah sepi. Dan setiap malam, kuburan itu bercerita sendiri. Sejak malam itu, Arman tidak pernah lagi mendengar suara dari kuburan. Desa benar-benar sunyi, terlalu sunyi. Dimas masih hidup seperti biasa, makan, tidur, bekerja seadanya. Tapi satu hal tidak pernah kembali, suaranya. Ia berkomunikasi dengan tulisan dan isyarat. Tidak ada kemarahan, tidak ada penyesalan yang diucapkan. Hanya tatapan kosong yang kadang terlalu lama. Suatu sore, Arman menemukan sesuatu di rumah Ki Wiro. Pintu rumah tua itu terbuka untuk pertama kalinya sejak lama. Di dalamnya tidak ada perabot, tidak ada barang berharga. Hanya satu benda di lantai tanah, sepotong kain kafan kusam dan sebuah tulisan kasar di dinding. Perjanjian selesai, penjaga tetap tinggal. Arman langsung mengerti, pesugihan itu memang berhenti, tapi tidak benar-benar hilang. Malam itu, Dimas tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Mulutnya bergerak sendiri tanpa suara. Tenggorokannya terasa dingin, bukan sakit, dingin seperti tanah kubur. Ia berdiri dan berjalan keluar rumah tanpa sadar. Arman menyusulnya dari kejauhan. Dimas berjalan lurus menuju pemakaman lama. Di sana tidak ada pocong, tidak ada suara. Hanya satu kubur terbuka setengah, seperti menunggu. Dimas berdiri di tepinya. Dadanya naik turun cepat. Untuk sesaat, Arman berpikir Dimas akan jatuh ke dalam. Tapi tidak. Dimas berhenti. Ia menoleh ke Arman. Untuk pertama kalinya sejak lama, Dimas tersenyum. Lalu ia menunjuk ke kubur itu dan menggeleng pelan. Pesannya jelas, ia tidak akan menyusul. Tanah itu menutup sendiri perlahan. Tidak ada angin, tidak ada ritual. Sejak malam itu, kuburan lama tidak pernah terbuka lagi. Pesugihan itu tidak mencari korban baru. Ia hanya kehilangan penjaga suaranya. Dan Dimas akhirnya benar-benar bebas, meski harus hidup selamanya dalam diam. Beberapa bulan setelah kejadian di pemakaman lama, desa kembali berjalan seperti biasa. Tidak ada lagi orang kaya mendadak. Tidak ada lagi yang sakit aneh. Tidak ada suara di malam hari. Seolah-olah semua sudah selesai. Arman tetap tinggal di desa itu. Ia tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu tidak semua hal perlu diwariskan. Dimas bekerja di bengkel kecil di pinggir desa. Ia hidup normal meski tanpa suara. Suatu hari, Arman menemani Dimas ke pemakaman lama. Bukan untuk ritual,
bukan untuk menantang apapun, hanya menabur bunga. Kuburan yang dulu terbuka kini rata dengan tanah, tanpa nisan, tanpa tanda. Tapi Arman tahu persis di mana tempatnya. Tanah di sana selalu lebih dingin dari yang lain. Saat hendak pergi, Arman mendengar sesuatu. Bukan suara keras, bukan teriakan, hanya bisikan sangat pelan seperti napas tertahan. Aku sudah dikubur, tapi perjanjiannya sudah mati. Arman menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Dimas berdiri tenang, menatap tanah itu tanpa ekspresi. Lalu ia menulis di kertas kecil yang selalu ia bawa. Yang diambil bukan lidahku, yang dikubur keserakahanku. Sejak hari itu, Arman tidak pernah lagi mendengar apapun dari pemakaman itu. Tidak ada tanda, tidak ada gangguan. Pesugihan lidah pocong benar-benar berakhir, bukan karena dihancurkan, tapi karena tidak ada lagi yang mau membayar harganya. Dan di desa itu ada satu kepercayaan baru. Jika suatu hari kau mendengar bisikan di kuburan lama, jangan jawab. Bukan karena itu berbahaya, tapi karena tidak semua yang diam ingin didengar kembali. Jika kamu masih mendengar namanya dipanggil, mungkin dia belum benar-benar pergi.